Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang latihan 18 Mei 2020 pada pokok bahasan permodalan ras. Pada data mentah yang sudah Bapak berikan, ini terdiri dari 20 responden, kemudian tersusun atas 10 item. Kemudian sebelum kita masuk ke aplikasi WinStep, maka data mentah harus dikonvertkan atau diubah ke dalam bentuk notepad. Maka kopas data mentah, lalu pastekan di bagian Excel yang baru, kemudian beri jarak yang dekat antar kolom. Jadi blok kolom A sampai kolom L, kemudian klik kanan Excel, kemudian kolom width, kemudian kasih jarak antar kolomnya itu 1 cm saja. Nah, setelah diperoleh, bentuknya akan seperti ini. Data yang sudah saling rapat ini nanti akan kita save as dalam format tipe data PRN. Ini untuk yang WPS ya, WPS Office. Dia nanti ada sendiri jenis datanya itu PRN. Kalau nanti Microsoft Office Excel, maka file tipenya itu nanti adalah format text space delimited. Ini juga nanti bentuknya adalah PRN. Tapi ini bahasa kalau di Microsoft Excel. Kalau di WPS dia nanti fixed width atau PRN. Lalu kita kasih namanya data ras. Save, kemudian yes. Kalau di Microsoft Excel nanti muncul lagi kotak dialog OK, maka nanti klik OK. Nah, ini datanya sudah dalam bentuk data ras PRN ya. Kita lihat di folder yang kita save. Nah, ini sudah data ras. Nah, inilah kenapa alasannya ini nanti akan lebih satu baris ya, itu di backspace saja. Nah, ini alasannya kenapa harus saling didekatkan, karena nanti akan menjadi rapi di notepad. Yang perlu diperhatikan 01, 02 sampai 20 dua kolom ini. Nah, yang Bapak blok ini adalah identitas ya, selebihnya adalah jawaban responden. Itu yang harus dipahami juga. Oke, terkadang ada WinStep pada Windows tertentu itu nggak mau baca PRN di data setupnya. Nah, untuk mengantisipasi tersebut, maka semua serentak save as lagi data yang sudah kita convert ke teks dokumen data ras new. Ini untuk antisipasi di laptopnya aplikasi WinStep-nya tidak berjalan ataupun tidak bisa membaca data PRN file, sehingga dari data PRN tadi kita ubah lagi ke dalam teks dokumen. Nah, insya Allah kalau sudah datanya dalam tipe teks dokumen semua bisa kompatibel. Oke, sama ya bentuknya ya. Sekarang adalah bagaimana kita menginsertkan data yang sudah kita convert dari Excel tadi ke Notepad ke aplikasi WinStep. Buka aplikasi WinStep, nanti tampilannya akan seperti ini. Klik No, lalu klik File, Open File, lalu pilih data ras new. Yang kita gunakan tipenya adalah teks dokumen, lalu Open. Setelah itu klik Data Setup. Nah, ini satu alasan kenapa data tadi harus rapat di Excel. Kolom width, kemudian kita pilih satu spasi.
atau 1 senti. Nah, ini alasannya. Sehingga nanti data kalau masuk ke dalam aplikasi WinStep itu sudah rapi. Nah, kalau nanti ada jarak, nanti ada ruang yang kosong di antara misalnya 7, 8-nya kosong, 9-nya ada. Nah, ini kalau kita memiliki jarak antar data. Kalau tidak dibuat kolom width-nya 1 seperti itu. Nah, di WinStep ada 2 kelompok. Ada person, ada item. Untuk mengisi kelompok person ini adalah responden ya maksudnya. Ini adalah terkait tentang informasi identitas. First person label column. Kolom untuk orang pertama. Untuk label orang pertama berarti di kolom 1. Person label length. Panjang untuk label orang. Kita kan sampai 20 ya. 01, 02, 11, 1, 1, 1, 2. Nah, kita akan ubah ini menjadi 2. Nah, inilah kenapa untuk data identitas itu tidak kita masukkan 11 dalam satu kolom yang sama. Misalnya gini, 11, 12, 13. Nah, kalau ini dimasukkan dalam satu kolom yang sama, maka ini akan terbaca datanya satu baris atau satu kolom. Nah, sehingga nanti di WinStep bingung bacanya. Tapi kalau kita pisah 1, 1, 1, 2, 1, 3, ini nanti pas di convert ke Notepad akan menjadi lebih rapi. Seperti itu. Nah, sehingga nanti ketika di WinStep maka ini akan menjadi lebih mudah untuk dibaca. Namun yang harus diingat, person label length-nya 2. Kalau 100 berarti kita menggunakan 3 kolom. Misalnya 0, 0, 1, 0, 0, 2, nanti terakhir 0, 0, 0, 9, 9, 1, 0, 0. Nah, ini 100. 1000 juga demikian. Baik. Sehingga nanti kalau menggunakan 100 berarti person label length-nya itu adalah sampai 3 di sini. Kalau 1000 ya berarti sampai 4. Number of data row 20, ini terkait jumlah responden ya. Number of data column 12, ini ya 1 sampai 12. Ini antara person dan itemnya masih digabung. Oke, ini udah nggak usah dikotak-katik lagi, udah fix. Kemudian bagian item, first item kolom untuk item pertama. Kalau kolom kedua aja masih identitas, berarti untuk kolom ketiga adalah kolom item pertama. Nah, 01 ini kan masih identitas ya. Nah, 3 yang di nomor di kolom 3 ini adalah kolom item pertama. Nah, berarti mulai dari kolom 3 ya. Number of item 10. Jumlah item yang akan kita gunakan kan 10. Kolom per responses 1. Satu baris satu orang. Valid code. Nah, ini kita klik saja scan data for code untuk mengisinya. Scan data for code. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Dia akan membaca sendiri. Oh, berarti skalanya 1 sampai 4. Kemudian label. Label di sini kan masih terisi warna kuning ya. Belum ada keterangan. Maka untuk mengisi keterangan tersebut, klik item label enter. Ini kita kasih saja soal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian klik WinStep, save control with data file and exit to WinStep analysis. Muncul option ini, kita pilih, kita save as hasil data rush new. Di save, yes, enter 2 kali. Oke. Kalau sudah sampai tahap di sini,
enter 2 kali, nanti baru akan muncul analisisnya. Nah, ini artinya udah jalan. Nah, lantas bagaimana kita melihat item valid dan tidak valid? Klik outputable. Pilih item fit order. Oke, nah ini adalah bagian untuk melihat mana item yang valid dan tidak valid menggunakan permodelan RAS. Kalau pada classical test theory di aplikasi software SPSS, maka Anda akan hanya melihat R hitung dengan R tabel. Tapi kalau di item response theory di aplikasi software WinStep, maka Anda akan melihat 3 parameter. Apa saja itu? Mean square atau MNSQ, Z standard atau ZSTD, kemudian point measure correlation. Semua punya ambang batas atau tingkat kesesuaian. Sehingga bisa dikategorikan, oh berarti ambang batas untuk item ini fit, oh ambang batas untuk item ini tidak fit. Nah, untuk MNSQ dan ZSTD, Anda melihat di nilai outfitnya. Anda melihat di nilai outfitnya ya. Oke, ini Bapak buat 2 layar. outfit MNSQ, outfit ZSTD, kemudian point measure correlation. Item 1, ini acak ya, tidak berurutan karena dia mengurutkan item yang tidak fit ke paling fit seperti itu. Item 1 memiliki outfit MNSQ 3,2. 3,2 masuk nggak? Kan paling besar 1,5. Oh berarti nggak masuk. Oh ya, sebelum itu dari 3 parameter ini item dikatakan valid jika nilainya masuk di antara 2 parameter. Jadi kalau di antara 3 ini 2 aja yang masuk, maka item fit. Kalau di antara 3 ini 2 aja yang nggak masuk, berarti item tidak valid atau tidak fit. Oke, outfit MNSQ nomor 1 3,2 itu di atas 1,5 ya. Kemudian ZSTD 4,4 ini juga di atas 2. Ini udah nggak usah lihat point measure correlation, berarti no item 1 udah tidak fit. Item 10 2,27 juga di atas 1,5. 1,9 ini juga, oh ini masuk 1,9 kan, 1,9 kan di antara sini ya. Kalau ini garis bilangan berarti kan 1,9 di sebelum 2, berarti masuk. Sebelum 2 lebih besar dari minus 2. Kemudian point measure correlation minus 0,05, ini ada 0 di depannya ya. Minus 0,05. Sementara point measure correlation paling kecil ambang batasnya 0,4. 0,4 berarti di sekitar sini. Ini aja minus, berarti nggak masuk karena sangat-sangat lebih kecil. Artinya ada 2 nih yang nggak fit nih. MNSQ sama point measure correlation, berarti 10 nggak fit. 10, 1 itu nggak valid udah. Kalau bingung antara istilah fit sama valid, itu istilahnya sama ya. Fit itu istilah di item response theory. Kalau valid itu sebenarnya istilah di classical test theory. Tapi biar mudah untuk memahaminya itu sama. Anggap saja itu sama. Kemudian item 6 0,93. Ini masuk ya. Kurang dari 1,5 tapi lebih besar daripada 0,5. Kalau bingung lihat garis bilangan ini. 0,93 itu kan di sini ya. Kalau ini misalnya 0,5, berarti di sekitaran sini kan 0,93. Kemudian ini 1,5. Nah, berarti kan ini bisa masuk nih ambang batasnya. Kemudian 0, 0,0 masuk. ZSTD kan masuk. Nah, udah berarti 6 fit atau valid. 7 1,13 masuk. 1,13 kan 1,13 kan 1,1 ya. 1,1 di sini. 1,1 kan lebih kecil daripada 1,5. Masuk di sini. 0,5 masuk kan di sini dia.
0,48 masuk 0,48 kan di sini ya. Kalau ini 0,4 berarti kan 0,4 kan di sekitaran sini. Kalau ini 0,8. Oke. Berarti 7 valid. 9 juga sama. 9 lihat 2 ini aja udah masuk nih. 5 sama. Minus 1,2 kan masih masuk range. Minus ini semakin mendekati 0 semakin besar. Semakin menjauhi 0 semakin kecil. Jadi mana yang lebih besar antara minus 1 dengan minus 2? Minus 1 yang paling besar. 0,5 dengan minus 1,5. 0,52 ini masih masuk ambang batas. Minus 1,5 juga masih masuk ambang batas. 0,42. Nah, ini nggak masuk. 0,42 lebih kecil daripada 0,5 ya. 0,42 kan di sekitaran sini ya. Kemudian minus 1,8. Minus 1,8 masih masuk di sini. Kemudian 0,65. 0,65 ambang batasnya berapa PMC ini? 0,8. Nah, 0,85. Point measure correlation ambang batasnya paling besar itu adalah 0,85. Jadi kalau 0,65 artinya masih masuk range, kan paling kecil 0,4. Oke, 4 feet. Karena 2 ini masuk. 8, 0,37 ini enggak fit. Lebih kecil daripada 0,5. Ini enggak fit. Ini enggak masuk maksudnya. Enggak masuk ke MNSQ. ZSTD minus 1,6. Minus 1,6 masih masuk kategori. 0,59 ini masuk ini. 0,59 kan lebih besar daripada 0,4, lebih kecil daripada 0,8. Nomor 8 fit berarti karena ZSTD dan point measure correlation-nya membantu menyelamatkan 8 untuk menjadi kelompok item yang fit. Nomor 2 ini udah nggak masuk. Ini juga udah kelewatan karena lebih dari minus 2. Jadi nomor 2 nggak fit. Nah, yang tidak fit itu berarti 10, 1, pernyataan 1, pernyataan 10 sama pernyataan 2. Yang item fit ada 7. Oke. Itu ya caranya ya. Mudah-mudahan bisa membantu dan mencerahkan. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Bapak akhiri dulu dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.